Masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman. Imam Ibnu Taimiyah sangat tegas dan sangat gamblang sharih dalam kitab Majmu'ul Fatawa memberikan penjelasan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah ghairu dolalah. Untuk memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin itu, kemudian diikuti orang lain, maka orang yang mulai pertama kali ini dalam melakukan apa? Sunnah hasanah. Karena anjuran sedekah sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika ada orang mengalami sulit, dia memulai mendahulukan untuk memberi, maka dia melakukan sunnah hasanah. Jadi kalau bid'ah nggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu penjelasan apakah dalam Islam itu ada bid'ah hasanah, karena ini yang menjadi persoalan antara dari kelompok Salafi dan juga Aswaja. Untuk memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin itu, kemudian diikuti orang lain, maka orang yang mulai pertama kali ini dalam melakukan apa? Sunnah hasanah. Karena anjuran sedekah sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika ada orang mengalami sulit, dia memulai mendahulukan untuk memberi, maka dia melakukan sunnah hasanah. Jadi kalau bid'ah nggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Masalah ibadah apa bukan? Kalau masalah ibadah itu tidak ada bid'ah hasanah. Nah, semua bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya bid'ah itu dolalah. Apa yang disebut dengan bid'ah? Satu adalah ahdasa, perkara yang baru di zaman. Karena dari mereka itu tidak menerima kalau dalam kajian agama Islam sesuai dengan sunnah Nabi itu ada bid'ah hasanah. Lantas bagaimana? Adakah bid'ah hasanah dalam Islam? Bid'ah hasanah dalam Islam itu ada. Kemudian siapa yang menjelaskan bahwa bid'ah hasanah itu ada adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Imam Ibnu Taimiyah sangat tegas dan sangat gamblang sharih dalam kitab Majmu'ul Fatawa memberikan penjelasan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah ghairu dolalah, atau ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Redaksinya sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, bisa Anda cek sendiri. Berikut redaksinya. Wa min huna yu'rafu dolaluman ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimu illa bihi ma'al ilmi bi anna rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadhkurhu. Dari sini diketahui sesatnya seseorang yang membuat cara dan kemudian au i'tiqadan atau membuat akidah. Za'ama annal imana la yatimu illa bihi ma'al ilmi bi anna rasul lam yadhkuru. Dan orang tersebut memberikan anggapan bahwa iman tidak sempurna kecuali dengannya, dengan torik awitiqodannya. Karena ini posisinya dianggap sesatnya orang yang membuat-buat ya, membuat cara, membuat i'tiqad ma'al ilmi serta mengetahui apa? Bi anna rasul lam yadhkurhu, mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan hal itu. Kemudian redaksi selanjutnya, wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin.
sesuatu yang tidak sama atau bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin, maka sesuatu itu dianggap bid'ah sesuai dengan kesepakatan orang Islam. Jelas ini bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Dan kemudian wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Dan kemudian sesuatu yang tidak diketahui bahwa hal itu, maksudnya posisinya itu tidak bertentangan dengan nusus Al-Quran dan kemudian hadis, wa ma lam yu'lam annahu khalafaha, dan sesuatu yang tidak diketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan sunnah dan kemudian Al-Quran, faqad la yusamma bid'atan. Terkadang sesuatu itu tidak dinamakan bid'ah. Yang lebih gamblang lagi, beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa ini, beliau itu menampilkan atau merujuk terhadap prinsip yang ditawarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu bid'atani, bahwa menurut beliau Al-Imam Asy-Syafi'i bid'ah itu ada dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadihi bid'atun dolalah. Yang pertama dari pembagian bid'ah itu, prinsip Imam Syafi'i, bid'ah yang bertentangan dengan kitab, sunnah, dan kemudian ijma, dan kemudian asar sahabat, fahadihi bid'atun dolalah, maka hal ini termasuk bid'ah yang sesat. Kemudian yang kedua, wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika, fahadihi qad takunu hasanatan liqauli Umar nikmatil bid'ah hadhi. Dan kemudian yang kedua, bid'ah yang tidak bertentangan dengan syai'an min dzalika, yang tidak bertentangan dengan kitab, sunnah, dan kemudian ijma, dan kemudian atharus sahabah, fahadhihi qad takunu hasanatan, maka hal yang seperti ini, maksudnya bid'ah yang seperti ini, qad takunu hasanatan, maka dianggap bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah di sini liqauli Umar, berdasarkan apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ini persoalan tarawih ya. Sangat jelas sekali. Dan apalagi seringkali dari kelompok salafi itu memberikan penjelasan yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan muamalah, dan kemudian ya pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan syariat ya. Mereka seringkali beriktimat atau berlandasan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi dalam ranah bid'ah, mereka mungkin harus tahu juga apa yang pernah disampaikan dan apa yang pernah ditulis, ataupun apa yang pernah ditawarkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, bahwa beliau itu memberikan kesimpulan tidak semua bid'ah itu dianggap sesat. Tidak. Karena apa? Karena yang menjadi barometer atau yang menjadi ibroh bahwa bid'ah itu sesat ketika ma khalafa kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa asaron an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau redaksi yang di atasnya itu wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Jadi bid'ah itu ada dua. Jadi yang paling penting itu untuk membedakan antara bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah, ya kita cek dulu. Ketika persoalan tersebut bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan asar, maka itu dikatakan bid'ah. Bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Dan ketika lam yukhalif kitaban
au sunnatan au ijma'an au atharon, maka itu tidak dianggap bid'ah tidak dianggap bid'ah sayyi'ah, tapi dianggap bid'ah hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan sebagai tambahan ilmu ya. Amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.